Presiden Prabowo Subianto memang hebat. Dengan latar belakang militeristiknya, dia mampu menyampaikan gagasannya dengan suara lantang, tegas, dan seolah-olah tidak ada kompromistis. Banyak pihak yang percaya bahwa Presiden Prabowo akan mampu dan berhasil membawa negeri ini keluar dari karut-marut multidimensi peninggalan Jokowi. Tapi tahukah Anda bahwa dari sekian banyak program ambisius Prabowo, ada satu program yang dinilai tidak akan mencapai target dengan baik kalau bukan mangkrak. Mau tahu apa program itu? Silahkan tonton terus video ini. Program Pertumbuhan Ekonomi 8%. Presiden Prabowo dengan sangat meyakinkan mengatakan bahwa dalam 5 tahun pemerintahannya akan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Namun para pengamat meragukan hal ini. Presiden Prabowo tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pertumbuhan 8% ini bisa dicapai. Pertumbuhan sebesar ini tentu saja mensyaratkan adanya pertumbuhan kumulatif sebesar 3% hingga tahun 2029, atau pertumbuhan rata-rata positif secara konsisten setiap tahun sebesar 0,5 sampai dengan 0,6% selama 5 tahun ke depan. Namun faktanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir selalu berfluktuasi, terlepas apa penyebabnya. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, yakni tahun 2014 sampai dengan 2019, tidak ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Tahun 2014 terdapat pertumbuhan sebesar 5,02%. Pada tahun 2019 sama, yakni 5,02% juga. Artinya, sekali lagi, tidak ada pertumbuhan. Sementara itu, di periode kedua, pertumbuhan kumulatif hanya mencapai sebesar 0,03%. Sebab pertumbuhan pada tahun 2023 hanya mencapai 5,05%. Jadi, bagaimana Presiden Prabowo bisa mencapai pertumbuhan kumulatif sebesar 3% hingga 5 tahun ke depan? Laporan statistik menyebutkan terdapat 4 sektor yang paling berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi. Dari 4 sektor ini, sektor perdagangan memberi kontribusi paling besar, yakni sebesar 12,94%. Hingga saat ini, kita belum melihat atau mengetahui bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo membangun ekosistem perdagangan yang kondusif yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang diinginkan itu. Namun, telah ada satu hal yang jelas bikin gaduh di sektor perdagangan ini, yakni pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJP, Haikal Hasan Basra atau lebih dikenal dengan Babe Haikal. Dengan nada ancaman, Babe Haikal menyebutkan bahwa semua barang yang diperdagangkan harus mendapat sertifikasi halal. Kalau tidak, maka pengusaha atau pelaku usaha akan mendapat sanksi atau usahanya ditutup. Kontan saja, banyak pihak yang bereaksi negatif terhadap statement Babe Haikal ini, sebab sertifikasi halal ini identik dengan penambahan biaya produksi yang membuat harga menjadi naik signifikan, yang kemudian mengakibatkan transaksi perdagangan bisa mandek. Kalau sudah demikian, masihkah dapat diharapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%? Atau jangan-jangan ini hanyalah omon-omon?